حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في. Kita mulai Pak? Ya, mari. Ya. Oke, lanjut aja ya. Apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarna 'an ma'siyatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyyatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bi nubuwwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu li irsyadil 'ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad, amma ba'du. Puji serta syukur mari kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Senin, yang mana seperti biasa kita mengadakan kajian. Saya singkat KMS, kajian malam Senin. Kira agak keren. Mudah-mudahan setiap pekan yang kita kerjakan, yang kita lakukan di masjid ini, terutama kajian-kajian yang sudah diprogramkan oleh DKM, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan senantiasa kita bisa mengikutinya setiap pekan. Karena iman kita itu harus dicas, sama kayak HP. Casingnya bagus, kalau nggak dicas mati. Ya, jadi kalau sudah mati jadi bangke. Iman kita harus dicas minimal seminggu sekali. Hati kita, pikiran kita, kalau nggak menerima nasihat 3 hari saja, itu sudah linglung buat masa. Maka harus diisi terus dengan nutrisi. Jiwa raga kita diisi dengan nutrisi. Nutrisinya kita, orang beriman, adalah ibadah. Jiwa raga diisi dengan nutrisi, makan, minum. Hati kita dengan ibadah. Salah satunya dengan mendengarkan atau mengikuti kajian. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, juga seluruh pengikutnya. Insyaallah kita yang malam hari ini duduk di masjid untuk thalabul ilmi, yang ini merupakan salah satu daripada anjuran Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul ummah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua DKM yang sama-sama kita muliakan, seluruh pengurus Masjid Al-Istiqomah Perumahan Nirwana 2 yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang berkenan hadir pada malam hari ini untuk mengikuti kajian kita malam Senin Thalabul Ilmi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kitab ini bermanfaat, berfaedah, dan intinya mudah-mudahan bisa diamalkan oleh kita dalam kehidupan sehari-harinya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama mulai dengan membaca Asmaul Husna. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan malam hari ini Allah senantiasa mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan membaca sholawat, karena malam hari ini bertepatan dengan tanggal Maulid tanggal berapa ini? Berapa?
20-an ya. Saya belum lihat jadwalnya. Masih di bulan Maulid, bulan dilahirkannya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan memperbanyak kita membaca sholawat, tambah cinta, tambah iman, ya, tambah keistimewaan kita, keistiqomahan kita melaksanakan segala sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdu li rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka maqlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaymin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Basit ya Khafir ya Ghafir ya Mu'iz ya Mudhill ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adl ya Latif ya Khabir ya Halim ya Alim ya Ghafur ya Shakur ya Alim ya Kabir ya Hafid ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Afu ya Matin ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsin ya Mubdi ya Mu'in ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwab ya Muttaqin ya Afu ya Rauf ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Badi'u ya Darru ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi' ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur Azza Jalla Dhikruhu bi asma'ikal husna اغفر ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر
اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا أمير سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل مسلم ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وقائي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا مشرف بطيبي يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jawabnya sallu alaihi apa sallallahu alaihi? Sallallahu alaihi. Kalau sallu itu fi'il amar. Kalau saya merintah baca sholawat, Bapak Ibu merintah balik sama saya. Nah, itu kalau jawabannya sallu alaihi. Sallu bersolawatlah kalian alaihi kepada Nabi. Kalau saya bilang, ayo bersolawat, ayo Ustaz bersolawat juga. Jadi nyuruh. Jadi bukan perintah ya. Jadi sallallahu alaihi. Jadi berdoa semoga rahmat dan keselamatan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak yang keliru kadang jawab itu ya. Jadi jawabannya bukan sallu alaihi tapi sallallahu alaihi. Ya. Ila hadratin Nabi Mustafa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadratin Syekh Sayyidina Abdul Aziz bin Zaid bin Zaid bin al-Barbari nafa'allahu bi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah yang hadir di tempat dan yang mengikuti secara online. Sekarang media sosial jangan kalah, kita juga gunakan dengan hal yang positif. Jadi ratingnya kalau pengajian itu harus naik daripada konten-konten yang joget-joget dan gak ada karuannya. Makanya saya bikin konten terus kita naik itu untuk melawan keiduan, supaya rating itu bisa naik tapi dengan hal-hal yang positif ya. Jadi kan kalau sekarang nih, kalau nyekrol anak-anak sekarang kan lagi ramai TikTok. Kemarin workshopnya ditutup sama pemerintah karena dia mematikan UMKM lokal ya. Tanah Abang aja sudah sampai sepi sampai sekarang ya. Jadi mematikan UMKM lokal, harganya luar biasa. Jadi kalah saing dengan harga kerudung ibu-ibu. Kalau dijual, kalau di kita paling murah misalnya 25.000, 30.000 di TikTok, dari luar sana bukan produk Indonesia itu bisa jadi harganya 1.000 Pak. Itu kan mematikan UMKM lokal. Harga produk kita kalah jauh ya. Dan itu asalnya kan media sosial, TikTok itu media sosial, tapi digunakan jadi konsep, jadi buat e-commerce, makanya dilarang, ini ditutup ya. Jadi mudah-mudahan yang hari ini punya usaha di media sosial, dan masih ada Lazada, ada Shopee, yang lainnya bisa kesana ya. Nah, terkait dengan media sosial kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Jadi kalau ratingnya naik, pengajian, maulid nabi, Isra Mi'raj, ceramah, kajian, itu ratingnya naik. Nanti yang muncul itu kalau di sekolah itu pengajian semua. Kalau anak-anak kita pegang HP, buka TikTok, yang di sekolah itu pengajian semua nanti. Makanya harus didukung. Ya, harus didukung dengan cara menaikkan rating yang ada di kajian. Kalau kayak didukung dengan cara like ya, terus share, subscribe ya. Nama media sosial TikTok saya sama kayak YouTube, Yadi Mulyadi Official. Saya lagi, akun YouTube saya ada 2. Yang khusus untuk Al-Quran itu namanya Qaddas TV. Itu sudah berjalan hampir 3 tahun. Dan saya pembelajaran Al-Quran terkait tajwid. Sekarang saya lagi garap Gharibul Quran untuk anak-anak. Kalau anak-anak kan sistemnya dihafal, jadi ada cara bacanya dilaguin, Pak. Itu Gharibul Quran. Bacaan-bacaan yang aneh yang ada di dalam Al-Quran, yang tidak biasa. Kalau ibu bapak pernah mendengar bacaan majriha, tulisannya kan majroha, tapi dibaca majriha. Itu ada dalam Gharibul Quran, atau bahasanya mushkilah. Bacaan-bacaan yang susah, bacaan-bacaan yang aneh yang di luar kebiasaan. Ya, ada 1 buku. Kemudian tajwid. Setelah itu baru nanti ke makharijul huruf, sifatul. Itu channel Qaddas TV khusus untuk Al-Quran. Yang kedua kajian. Yang TikTok ini campuran kalau TikTok. Tapi kalau kalau saat RAM-nya penuh, biasanya kan saya rekam biasa. Kalau ini lagi penuh, saya live kan. Nanti dia ke-save, habis ke-save saya upload di YouTube juga. Nah, mudah-mudahan dengan usaha dan ikhtiar ini kita dakwah di dalam media sosial itu bisa terus naik ratingnya, didukung oleh kita sebagai orang Islam, mendukung kajian-kajian yang yang ada di media sosial. Dan kajian kitab itu jarang. Kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak ya. Kenal
Ustaz-ustaz kiai-kiai yang sekarang juga sudah mulai naikin rating di kajian-kajian kitab kuning. Itu memang dari dulu saya lihat kalau kajian isi kajian kajiannya enggak kajian umum, mendingan kita bahas di kitab. Kalaupun lama, nah memang masanya lama kalau ngaji kan, tulus zaman. Kok bisa pesantren aja paling minimal 10 tahun. Kalau 5 tahun baru bisa ngeliwat. Ya, baru lulus ngeliwat. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bernilai positif, tentunya berfaedah, juga bisa menjadi wasilah untuk saudara-saudara kita yang masih mager, Pak, malas gerak. Kalau ada kajian, malas melangkah ke masjid. Nah, mudah-mudahan, kalaupun lagi sakit kan, kalau tahu di live kayak gini kan, saya lagi sakit gak bisa ke masjid nih. Ya, bisa mendengarkan secara online. Insya Allah tidak mengurangi pahalanya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita di kitab Irsyadul Ibad. Kita masih membicarakan terkait keimanan atau bab iman di dalam awal bab kitab ini, karena penting bagi kita menuntaskan ya terkait tentang bab iman ini. Nanti ada hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran, juga riwayat atau hikayat yang dicantumkan di dalam kitab Irsyadul Ibad ini. Dan semua hadis di sini, hadis-hadis dalam kitab Irsyadul Ibad itu adalah hadis sahih. Kalau hadis sahih itu diamalkan mendapat pahala, ya, jadi dalil atau jadi hujjah. Beda dengan hadis dhaif. Kalau hadis dhaif tidak bisa diamalkan oleh diri sendiri bisa, tetapi tidak bisa menjadi hujjah atau dalil. Ya. Nanti boleh dicek Pak, kalau hadis-hadis di sini ada namanya, kalau dalam pembelajaran mustalah hadis atau belajar hadis itu ada namanya takhrij hadis. Takhrij hadis itu juga ada kitab khusus, atau sekarang kan sudah melalui aplikasi juga ada cara mencari kebenaran dan sumber hadis. Misalnya innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hadis itu kita mau cari hadisnya ini hadis siapa? Hadis sahih, hadis dhaif, atau hadis hasan. Kita bisa cari di sana dan nanti langsung dikeluarkan sumbernya dari hadis siapa. Nah, hadis-hadis sahih ini diantaranya adalah di dalam kutubus sittah atau 6 kitab itu tentang hadis, ya, hadis Bukhari, Muslim, Muslim, Tirmidzi, ada 6 kitab itu. Dan bisa dicek nanti sumber-sumbernya. Sekaligus di situ dicantumkan nomor hadisnya, ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah. Wa'lam ini fi'il amr yang ditujukan kepada ghair mukhatab namanya, kepada siapapun, ya, orang yang kena khitabnya itu umum. Annahu yushtaratu fi islami kulli kafirin. Sesungguhnya disyaratkan di dalam Islamnya setiap orang kafir. Bahasa kafir itu sudah dibahas selain dalam kitab, selain dalam Al-Quran, di dalam kitab juga bahasnya sudah kafir. Kafir itu berarti Yahudi, Nasrani. Kalau dulu kan 2 kafir itu hanya, kalau nggak Yahudi, Nasrani. Kalau sekarang sudah terpecah banyak, ya, kita menyebutnya dengan bahasa yang santun, ya. Bahasanya apa? Non-muslim. Padahal dia, ya, kafarah itu kan artinya menolak hukum Islam, menolak beriman. Kafirun berarti orang
menolak Islam, menolak iman. Jadi di bahasan di kitab Surat Taufik kan dari surat pernah saya sampaikan itu, orang kafir, orang yang murtad itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, atau iktikad dalam hati. Ucapan yang semena-mena yang tidak kita jaga itu bisa menjadikan kita murtad, Pak. Makanya ada hadis Nabi SAW, salamatul lisan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung menjaga lisan. Kenapa lisan ini, lidah kita ini posisinya diumpetin? Kalau bibir kan kelihatan dohir, kalau kita di depan orang kan kelihatan. Lidah itu di dalam, nggak kelihatan, dia diumpetin. Kenapa? Karena saking bahayanya itu lidah. Kalau kita nggak bisa jaga, keluar dari lidah, kemudian ucapannya nggak baik, itu berbahaya. Ya. Bahkan kan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu keluarnya dari mana kalau bukan dari lidah? Nah, maka perlu dijaga. Jangan sampai lisan kita ini mengucapkan hal-hal yang bisa mengotori keimanan, bahkan iman kita copot. Ia murtad. Murtadnya murtad qauli atau ucapan. Kita kalau ngucapin manggil seseorang dengan bahasa yang tidak semestinya diucapin, ya, nyebut nama hewan, menghina, bahkan menyebut murtad atau kafir, Yahudi dan lain sebagainya, itu kan bisa menjadikan murtad ucapan. Makanya diamnya orang yang beriman itu adalah emas. Sampai Rasul membahasakan seperti itu. Saking bahayanya lisan. Disyaratkan bagi orang kafir, jika dia ingin masuk Islam atau orang yang sudah murtad tadi mau kembali menjadi Islam, at-talaffuzu asyhadatain. Apa yang mesti diucapkan? Syahadat dua syahadat. Kita nyebutnya dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat kepada Allah, bersaksi. Kedua, syahadat kepada Rasulullah. Kalau kita kan orang yang selalu melaksanakan, menunaikan sholat 5 waktu, syahadat kita ucapkan berapa kali sehari? 17. Itu fardunya saja. Belum kita sholat sunnah. Dan sholat sunnah duha, tahajud, istikharah, taubat, hajat, dan sholat sunat-sunat yang lain. Qobliyah, ba'diyah. Kita sudah berapa kali sehari mengucapkan kalimat, 2 kalimat syahadat. La al-izyan bila asyhadu. Ada kaum yang menyatakan bahwa tidak disyaratkan menggunakan lafaz asyhadu. Ini pendapat ulama. Fal azharu al-ittifaq bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian ulama kaum zahir yang menyebutkan bahwa jika orang kafir ini ingin kembali menjadi Islam, maka dia cukup mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ada yang berpendapat kaul zahir cukup mengucapkan la ilaha illallah. Wa huwa muqtadi kalami Allah, ini dinyatakan di dalam kitab Kalam Rawdah ya, Imam An-Nawawi. Lakinnal ladzi i'timadahu ba'dul mutaakhirina, sebagian ulama mutaakhirin ishtaratu, menjadikan syarat pengucapan asyhadu. Ya. Kemudian wa huwa muqtadi kalamil ubad, ini terdapat di dalam kitab Al-Ubad. Jadi ada 2 pendapat
bisa pakai asyhadu alla ilaha illallah, ya pakai asyhadu lafaznya, atau yang kedua ada cukup juga mengucapkan la ilaha illallah. Di maknanya sama, pengakuan iman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaihi law qala a'lamu aw asqatahuma fa qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lam yakun musliman. Kalau ucapannya menggunakan kalimat a'lamu itu artinya saya mengetahui. Ya. Bagi orang yang tadinya Islam terus kafir terus Islam lagi, ya itu katanya tidak cukup. Lam yakun musliman, tidak jadi dia Islam. Ya. Tidak jadi dia Islam. Ini tidak menggunakan lafaz a'lamu atau asqatu. Asqatu itu artinya menggugurkan segala sesuatu yang pernah aku lakukan dalam kekafiran. Kemudian faqala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lam yakun musliman wa li ba'di a'immatina, dan bagi sebagian imam-imam kita ra'yu salisin, pendapat yang ketiga ini, wa huwa isyaratu asyhadu, adalah disyaratkannya lafaz asyhadu au ghalifa. Pendapat yang ketiga itu bahwasannya menggunakan lafaz asyhadu au ghalifa, atau yang menyerupai. Muradif itu menyamai maknanya seperti ka'alamu, fayam bagi kulli min man yuslimu al-ihtiyatu bi ayyakula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi kalam yang ketiga atau pendapat yang ketiga mengganti lafaz asyhadu itu boleh dengan a'lamu karena maknanya sama, atau lafaz abyan. Wa yashtaratu tartibuma, dan disyaratkan tertib mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi enggak boleh kembali. Ya, wah saya maunya dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dulu bisa. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Itu enggak sah. Jadi harus tertib dari kalamnya asyhadu an la ilaha illallah baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu ya. Nah. Fala yasihu al-iman, kalau tidak tertib maka imannya tidak sah. Tidak bisa iman kepada Nabi setelah itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan muwalatu bainahuma, tidak disyaratkan berturut-turut di antara keduanya. Walal arabiyatu, dan tidak disyaratkan juga mesti berbahasa Arab. Jadi pendapat ini artinya boleh mengucapkan dua kalimat syahadat bagi orang yang kafir mau masuk Islam, itu boleh menggunakan selain bahasa Arab. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa in ahsanaha, walaupun menggunakan bahasa Arab itu lebih bagus. Lakin yushtaratu, tetapi yang disyaratkan adalah fahmu makna ma yatalaffadhu bihi. Yang disyaratkan dalam pengucapan dua kalimat syahadat ini adalah dia paham maknanya. Tidak sekedar dia mengucapkan. Maka kita lihat kan kalau ada yang bersyahadat masuk Islam, itu selain dia dituntun membacakan syahadatnya dengan berbahasa Arab, juga dituntun arti daripada syahadat itu. Supaya apa? Supaya dia itu paham apa yang dia ucapkan. Karena kalau sekedar dia mengucapkan bahasa Arabnya saja, dua kalimat syahadat, dia nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya. Ya. Jangankan orang yang tadinya kafir jadi Islam, kadang orang Islam sendiri pun nggak paham maknanya. Ya, padahal sering kita baca di setiap sholat 5 waktu. Sama kayak sholat kalau nggak tahu maknanya kita susah khusyuknya.
Makanya dianjurkan kita paham maknanya kalau sholat. Perlu kita baca kembali, belajar kembali, yang minimal arti-arti dalam bacaan sholat itu sendiri kita paham. Sehingga saat melakukan sholat kita betul-betul berinteraksi karena kita paham makna apa yang kita baca. Ya. Dan saat takbiratul ihram Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Berarti segala sesuatu yang kita ingat waktu sholat itu harus dihilangi, semuanya kecil dan harus disingkirkan dari pikiran kita, dari perasaan kita. Yang fokusnya adalah kita prioritaskan kita berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kan kita salah makna, salah melakukan sholat itu. Biasanya kalau sholatnya sudah linglung, sudah nggak fokus, nggak khusyuk, biasanya kalau dalam sholat itu menemukan hal-hal yang hilang. Lupa naruh duit, saat takbiratul ihram belum ingat, saat rukuk belum ingat, baru pas tahiyat akhir ingat duitnya di bawah bantal. Oh iya, assalamualaikum. Itu biasanya kita sholat ya. Atau bahkan permasalahan yang kita hadapi dalam pekerjaan, sholatnya ngelamun, ya itu yang terjadi gitu ya. Nah maka mana tadi? Wa adzan wa syaratu tarbiyyah la yasma iman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin yashtaratu fahmu ma'na ma yatadaffuru bih. Wa huwa annahu la ma'budu bihaqqin fil wujudi illa Allah al-munfaridu bil uluhiyyati wa in yazida wa ay yazida al-musyriku kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifu dinil Islam. Nah, artinya apa dari syahadat yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin, tidak ada yang diibadahi, disembah dengan sebenar-benarnya fil wujudi, di dalam adanya Allah Subhanahu wa taala, illallah, kecuali Allah al-munfarid. Al-munfarid itu yang maha satu, maha esa, bil uluhiyati, dengan ketuhanannya. Jadi saat kita baca asyhadu itu, selain daripada artinya kita paham, makna yang sebenarnya asyhadu an la ilaha illallah itu mengitikadkan dalam hati tidak ada Tuhan yang harus kita sembah, yang harus kita prioritaskan dalam ibadah kita kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyazida, dan adapun orang musyrik ini menambahkan kata bima, orang musyrik ya. Orang musyrik saat dia membacakan syahadat itu, kafartu bima kuntu asyraktu bihi, bahwasanya saya ingkar dari segala sesuatu yang pernah aku lakukan dalam pengingkarannya kepada Tuhan, kepada Allah. Wa ana bari'un, dan aku bebaskan min kulli dinin, dari setiap agama yang tidak sama. Yukhalif itu tidak menyamai atau mengingkari dinul Islami kepada agama Islam. Dalam hatinya ingkar terhadap apa yang pernah dia lakukan sebelum Islam. Fala yasiru al-musyriku mu'minan, maka orang musyrik itu ketika mengucapkan syahadat kemudian meyakini arti daripada syahadat tersebut, maka dia menjadi orang yang mukmin. Ya. Itu syarat daripada orang yang kafir atau murtad jadi Islam atau jadi orang mukmin. Ya. Ada beberapa pendapat yang disampaikan para ulama mengenai kalimat yang diucapkan. Apa pentingnya kita membahas seperti ini? Setidaknya kita bisa menjaga keimanan yang sudah tertanam jangan sampai luntur, jangan sampai copot,
atau bahkan kalaupun tidak copot berkurang. Makanya kita sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikuatkan iman dan Islam. Karena kematian kita nggak tahu nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah, naudzubillah. Harapan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu berarti matinya membawa iman Islam. Kalaupun ada orang yang saat ini mungkin belum bisa menjadi baik, tapi tidak bisa kita ngecap orang itu bakal su'ul khotimah. Wah, dia kerjaannya judi, kerjaannya ngadu ayam, kerjaannya mabuk, dan lain sebagainya. Terus kita yakinkan dalam hati orang ini matinya su'ul khotimah. Nggak bisa tuh. Karena yang menentukan itu adalah Allah. Barangkali nanti di akhir hayatnya dia dapat hidayah, sehingga menjadi mati husnul khotimah. Saya ada cerita, ada seseorang itu nggak pernah Jumatan, Pak. Rumahnya dekat dengan masjid. Dia kalau melangkah nggak lebih dari 50 lah, kurang 50 langkah. Posisinya di belakang sebelah kanan. Nggak ketutup sih, ada lapang. Jadi ada satu rumah, ini rumahnya. Ini masjid. Jaraknya masih dekat. Tapi nggak pernah Jumatan. Hidayahnya waktu itu tiba-tiba dia Jumatan. Dia sholat Jumat, takbir Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tidak lama dari hari Jumat itu, kalau nggak salah kurang dari seminggu itu meninggal. Dan saya yakin waktu itu istrinya itu guru ngaji. Guru ngaji saya waktu abad asal. Jadi saya punya guru ngaji dulu yang sudah agak sepuh dulu, abad asal dulu, di kampung. Dia punya anak sama ngajar ngaji juga. Suaminya ini, ya Allahumma gfirlahu, itu jarang kelihatan Jumat. Tapi waktu itu sebelum dia meninggal, Jumatnya itu Jumatan. Itu kan nggak pernah kita duga, karena hidayah bisa datang kepada siapa saja, dan kita tidak bisa bersuudzon kepada seseorang yang saat ini mungkin tidak bisa melakukan kebaikan. Cerita kisah dan lain sebagainya itu banyak dalam kitab. Bahkan ada cerita yang ahli maksiat yang membunuh sampai 99, waktu dia membunuh yang ke-100-nya itu dia sudah taubat, dan jaraknya itu lebih dekat dia ke masjid daripada ke tempat maksiat, sehingga dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Juga sebaliknya, kita menilai orang yang saat ini mungkin rajin ibadahnya, rajin sholatnya, kita juga nggak tahu nanti akhir hayat seperti apa. Contoh ya, yang sudah ada dulu, ulama Barsiso itu ahli ibadah, santrinya aja bisa terbang, santrinya aja bisa terbang. Tapi di akhir hayatnya Barsiso ini termasuk orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Harapan kita tetap dalam keimanan, mati dalam keadaan iman, ya, membawa iman, membawa amal soleh dan keadaan husnul khotimah. Kemudian wa'lam annal imana billah, dan ketahuilah olehmu annal imana, sesungguhnya iman, billahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, i'tiqadun, adalah mengi'tikadkan annahu, bahwa sesungguhnya Allah wahidun, adalah maha satu.
Kalau kita sudah menitipkan dalam hati Allah Maha Satu, berarti kita tidak menganggap Tuhan kepada apapun, termasuk barang, termasuk benda. Mentuhankan, menjadikan Tuhan benda ya, atau sesuatu. Kalau azan sudah berkumandang tetapi kita pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak dengar, bahkan bisa jadi kita lebih mementingkan hak benda kita